Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 perancangan serta pembuatan program komputer. Dalam perancangan serta pembuatan program komputer, kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Di mana dasar-dasarnya ini terdiri ada algoritma. Algoritma itu merupakan suatu rangkaian urutan langkah-langkah yang tepat, logis, terperinci, dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma ini biasanya merupakan inti dari ilmu komputer. Nah, algoritma ini dilakukan sebelum kita akan menyusun sebuah program. Tentunya algoritma memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ada finiteness, di mana finiteness ini kita harus memiliki kondisi akhir dari suatu masalah. Yang kedua itu ada definiteness. Definiteness ini setiap langkahnya itu harus jelas dan tidak rancu sehingga tidak membuat ambigu. Yang ketiga itu ada masukan. Masukan umumnya mempunyai satu atau beberapa masukan dalam setiap penyelesaian masalah. Yang keempat ada keluaran. Di dalam keluaran kita biasanya mempunyai satu atau beberapa keluaran untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir itu ada efektivitas. Efektivitas ini semua operasi harus sederhana dan dapat dikerjakan dengan waktu yang singkat atau dengan waktu yang terbatas. Selanjutnya ada notasi penulisan dalam algoritma. Penulisan dalam algoritma biasanya itu menggunakan bahasa natural atau bahasa manusia, tetapi bahasa ini itu sering membingungkan atau membuat ambigu. Dan kedua bisa menggunakan bahasa imitasi, tapi bahasa ini itu sulit dimengerti karena bahasa ini lebih dekat ke bahasa pemrograman. Dan yang ketiga itu bisa menggunakan diagram alir atau flowchart. Nah, kalau menggunakan diagram alir, itu biasanya lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada aturan teks algoritma. Di dalam aturan teks algoritma itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada judul algoritma terlebih dahulu. Yang pertama itu ada judul algoritma. Judul algoritma ini merupakan bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya nama singkatan atau dapat menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma. Terus yang kedua itu ada deklarasi. Dalam deklarasi ini merupakan bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dapat digunakan dalam program. Nama ini berupa nama tetapan atau keubah, tipe, prosedur, ataupun fungsi. Yang ketiga itu ada deskripsi, di mana deskripsi ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat ditulis dengan menggunakan notasi yang akan dijelaskan untuk selanjutnya. Selanjutnya ada pemrograman komputer. Pemrograman komputer ini merupakan suatu proses interaktif antara penulisan dan penyampaian kode sumber sehingga dapat membentuk sebuah program. Di dalam pemrograman komputer ini biasanya menggunakan pengembang perangkat lunak. Adapun struktur pemrograman komputer itu berkaitan dengan proses mengimplementasikan urutan langkah yang menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama itu ada nama program atau subprogram. Nah, di dalam subprogram ini kita biasanya menggunakan deklarasi. Deklarasi itu digunakan jika dalam penulisan program dibutuhkan identifier atau tanda pengenal. Jenis-jenis deklarasi itu ada deklarasi variabel. Deklarasi variabel ini suatu deklarasi yang nilainya itu udah pasti dan bersifat konstan atau tidak bisa diubah lagi. Terus yang kedua ada deklarasi konstanta. Deklarasi ini bersifat tetap atau konstan, tetapi bedanya
dalam deklarasi variabel kita hanya bisa mendeklarasikan jenis dari data yang harus dikerjakan. Nah, tetapi dalam deklarasi konstanta itu kita bisa langsung menyebutkan nilainya gitu. Nah, yang ketiga itu ada deklarasi tipe. Deklarasi tipe ini digunakan jika kita bekerja dengan array atau lari. Deklarasi tipe ini mempunyai banyak sekali jenis dan tipe untuk ditanganinya. Terus yang keempat ada deklarasi label. Deklarasi label ini suatu deklarasi yang digunakan untuk memberi tanda mark pada program sehingga programnya dapat berpindah atau meloncat kepada tanda mark yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data merupakan tipe data yang langsung dapat dipakai dan sudah ada sejak dulu. Tipe data ini istilah untuk menentukan pemberian nilai terhadap suatu variabel sesuai atau tidak dengan nilai yang diberikan oleh pengguna. Di dalam tipe data ini terdapat jenis-jenis tipe data. Yang pertama itu ada numerik integer, di mana tipe data ini merupakan tipe data bilangan real dan hanya mengenal bilangan desimal dan tidak mengenal pecahan. Jenis-jenis tipe data. Jenis-jenis tipe data ini ada numerik integer. Numerik integer ini merupakan tipe data bilangan bulat. Nah, dalam tipe data numerik integer itu tidak bisa mengenali pecahan, hanya bisa mengenal desimal. Terus yang kedua ada numerik real. Numerik real ini tipe data dari suatu tanda faksional. Selain mengenal bilangan bulat utuh, tipe data ini juga bisa mengenal nilai angka yang real. Terus yang ketiga ada string. String ini merupakan tipe data yang mengenal angka dan huruf. Jadi walaupun huruf kita bisa mengenal tipe datanya gitu. Terus yang keempat ada char. Char ini secara fungsinya sama dengan tipe data string. Tetapi dari kapasitas ruangnya kalau char itu diperoleh jauh lebih sedikit karena mereka itu hanya bisa mengenal satu karakter. Nah, di dalam pembuatan program tentunya kita harus mengetahui tahapannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada defining the problem. Di mana defining the problem itu kita harus mengetahui komponen apa saja sih yang diperlukan gitu supaya program ini bisa berjalan atau bisa dikenal dengan melakukan input yang terdiri dari apa saja misalnya. Terus bagaimana gitu keluarannya. Dan di tahap ini juga bisa dikenal dengan requirement atau analisis yang akan dibutuhkan. Terus yang kedua itu ada planning and design system. Planning and design system ini biasanya mendefinisikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh program dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Biasanya planning and design system ini kita perencanaan permasalahan itu bisa dengan melakukan flowchart. Terus yang ketiga itu ada programming. Nah, di dalam tahapan programming ini mencakup tahapan perbaikan error dan testing. Terus kita bisa menuliskan program dengan terstruktur yang sudah sesuai dengan flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Terus ada documentation. Documentation ini dilakukan setelah tahap programming atau coding selesai. Nah, biasanya documentation ini berguna kalau program yang dikerjakan itu banyak. Terus kalau misalnya bisa ingin dilakukan dengan melakukan kode yang sebelumnya, kita bisa menyisipkan kode itu sehingga kita tidak bekerja dua kali kayak gitu.
Terus dalam tahapan selanjutnya itu ada testing. Testing ini biasanya menguji setiap unit dari modul yang terdapat dalam program. Terus menguji integrasinya, bisa juga menguji masukan yang diberikan kepada program atau menguji performa dari program itu sendiri jika program dijalankan dengan kondisi-kondisi tertentu. Terus yang terakhir ada operational and maintenance. Nah, pada tahap ini sebenarnya bagaimana program yang telah dibuat dan di testing gitu. Misalnya kita udah membuat program, terus kita pengen update program atau menyelesaikan bug yang tidak ditemukan pada saat testing berlangsung, ataupun ingin mengembangkan programnya kayak gitu. Terus ada juga konsep alur perancangan sistem. Nah, sistem apa sih sistem itu? Sistem itu merupakan suatu kumpulan dari subsistem atau bagian ataupun komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bisa bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tadi di dalam tahapan pembuatan program kita sudah menyinggung flowchart. Nah, flowchart itu merupakan suatu penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan prosedur untuk suatu program. Nah, di dalam flowchart ini terdapat simbol-simbol flowchart yang digunakan untuk melakukan suatu urutan. Yang pertama ada simbol terminator. Nah, simbol terminator ini dilakukan untuk permulaan atau akhir dari langkah program. Terus ada juga garis alir atau flow line. Ini tuh bisa mengarahkan aliran program itu kemana, kayak gitu. Terus ada juga preparation. Ini itu merupakan pemberian harga awal atau konstantanya untuk konstanta. Terus ada juga yang segi 4 ini proses. Nah, di sini tuh biasanya dilakukan proses penghitungan atau pengolahan data. Adapun manajer jenjang ini biasanya memasukkan input atau output yang ada di dalam data. Nah, ada juga yang subprogram. Nah, ini tuh untuk menjalankan dari program atau dari proses. Terus ada juga decision. Decision itu untuk perbandingan pernyataan atau penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Ada juga on-file connector, ini tuh penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan ada off-file connector, itu penghubung bagian flowchart yang berbeda dari halaman sebelumnya. Ada juga langkah-langkah pembuatan flowchart. Dalam pembuatan flowchart itu tidak ada di dalam pembuatan flowchart itu yang pertama tidak ada kaidah yang baku. Nah, yang kedua, flowchart itu gambaran hasil analisa dari suatu masalah. Dan yang ketiga itu flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan pemrograman lainnya. Jadi flowchart yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Yang keempat, secara garis besar, flowchart itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, dan output. Jadi di dalam setiap pembuatan flowchart pasti selalu ada inputnya, prosesnya, maupun output yang digunakan atau yang diperoleh. Terus yang kelima itu harus menghindari pengulangan yang tidak diperlukan dan logika yang berbelit sehingga prosesnya itu akan menjadi singkat. Jadi harus mengurangi pengulangan yang tidak diperlukan sehingga prosesnya akan lebih efektif. Terus yang keenam, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah.
dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Jadi flowchart ini biasanya dilakukan dengan menggambarkan mulai dari atas sampai ke bawah menggunakan yang garis-garis itu, menggunakan garis alir. Terus yang ketujuh, sebuah flowchart itu biasanya diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Jadi setiap flowchart pasti ada mulai untuk di bagian atas dan pasti ada selesai di bagian bawahnya, kayak gitu. Dalam flowchart itu terdiri beberapa jenis. Jenis yang digunakan untuk praktikum programa komputer ini hanya ada dua, yaitu jenis flowchart proses dan jenis flowchart program. Flowchart proses ini biasanya menggambarkan rekayasa industrial dengan merincikan dan menganalisis langkah-langkah dalam suatu prosedur atau proses. Nah, flowchart proses ini biasanya berkaitan dengan sistem yang akan digambarkan alur sistematikanya kayak gimana, kerjanya kayak gimana, atau aktivitas prosesnya kayak gimana, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Terus yang kedua, flowchart program. Flowchart program itu bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Nah, flowchart program ini dibuat dari verifikasi bagan alir sistem. Jadi flowchart program itu secara rinci merincikan lagi langkah-langkah untuk membuat program. Begitu nih. Ini merupakan contoh flowchart proses. Dan ini merupakan contoh flowchart untuk program. Nah, selanjutnya perangkat yang akan kita gunakan untuk praktikum program komputer yaitu menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel itu merupakan program aplikasi lembar kerja yang memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang sangat berguna untuk menghitung, memproyeksikan, menganalisa, ataupun mempresentasikan sebuah data. Nah, ada juga dalam Excel itu ada yang disebut makro VBA atau Visual Basic for Application. Nah, makro VBA ini merupakan nama bahasa pemrograman dari Microsoft Excel. Nah, Excel makro ini merupakan suatu rangkaian instruksi yang mengotomatisasi beberapa aspek dari Excel sehingga kita bisa mempekerjakan menjadi lebih cepat atau efisien. Nah, untuk menggunakan makro VBA ini kita bisa mengakses pada tab developer yang ada di dalam Microsoft Excel. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan interface yang akan nanti kalian buat di VBA Excel Makro. Nah, ini adalah bentuk tampilan yang akan kalian buat. Oke, kita mulai saja ya implementasinya. Pertama-tama di sini kita buat area penyimpanan. Nah, dipahami dulu di jenis flowchart program, di jenis flowchart program. Oke, di flowchart program. Flowchart program itu adalah langkah-langkah atau urutan yang terdapat dalam fungsi satu button, atau flowchart program ini terdapat di fungsi button. Nah, flowchart program yang dibuat dari mulai input sampai ke output ini, sampai selesai ini merupakan flowchart dalam button hitung. Oke, perlu dipahami ya, di sini logika flowchart programnya hanya di dalam button hitung. Oke. Nah, di sini data yang kita butuhkan adalah merupakan data konstanta, artinya data yang tetap. Data tetap itu seperti apa? Nah, data tetap itu misalnya di studi kasus
yang ada di modul 1 adalah upah per jam. Mungkin teman-teman bisa sudah baca di modul untuk studi kasusnya. Nah, upah per jam merupakan konstanta atau ketetapan yang tidak bisa diubah lagi. Nah, persen tunjangan merupakan juga konstanta. Persen pajak di sini juga merupakan konstanta. Artinya bahwa konstanta intinya merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa diubah. Apalagi contohnya misalkan nih harga sepatu, harga barang atau harga apapun. Nah, itu merupakan konstanta atau ketetapan yang sudah ditetapkan di dalam sistemnya. Sistem apa? Nah, sistem perusahaan atau mungkin sistem yang lainnya. Karena di sini studi kasusnya adalah penggajian, maka dalam studi kasus sistemnya konstantanya adalah upah per jam, persen tunjangan, kemudian persen pajak. Nah, di sini ada input. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa flowchart sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, simbol input ini seperti ini. Nah, input secara singkatnya adalah di dalam studi kasus ini adalah nama pegawai, kemudian ada jumlah jam kerja. Nah, jumlah jam nama pegawai ini nanti kita akan masukkan di input data. Nama pegawainya siapa. Kemudian jumlah jam kerja yang dilalui si pegawai ini tuh berapa sih? Nanti kita masukkan input datanya. Nah, apa yang sebenarnya kita proses perlu dipahami di dalam batan hitung ya. Apa yang kita proses itu adalah gaji pokok, kemudian ada tunjangan, kemudian ada gaji kotor, ada pajak, kemudian ada gaji bersih. Nah, di sini dikatakan bahwa gaji pokok ini didapat dari upah per jam dikali jam kerja. Kemudian di sini dikatakan bahwa tunjangan itu didapat dari gaji pokok dikali persen tunjangan. Nah, jam kerja di sini adalah jumlah jam kerja yang diinput. Nah, upah per jam di sini adalah konstanta. Gaji pokok merupakan hasil dari proses gaji pokok yang pertama yang sudah dihitung. Nah, kemudian dia akan mengalihkan dengan persen tunjangan. Nah, persen tunjangan kan merupakan di sini konstanta. Nah, tunjangan itu nanti dicari proses mencari tunjangan. Di sini proses mencari gaji pokok. Nah, karena simbol proses itu kotak, berarti kita mengibaratkan bahwa proses itu adalah apa yang sebenarnya dicari itu proses. Nah, apa yang terlibat di dalam prosesnya. Nah, gaji kotor, misalnya gaji kotor ini merupakan gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, di sini proses untuk mencari gaji kotor ini merupakan gaji pokok ditambah tunjangan dan seterusnya. Bisa lihat mungkin di flowchart yang ada di modul apa. Nah, intinya adalah ketika sistem itu terdiri dari input, output, dan proses, sistem dan pasti dia memiliki output. Nah, flowchart program itu merupakan gambaran sistem atau urutan langkah-langkah algoritma yang sistematis. Nah, outputnya itu apa? Outputnya mungkin teman-teman di sini. Nah, outputnya adalah proses yang telah kalian cari. Apa itu? Gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih. Oke, perlu dipahami ya. Outputnya adalah proses apa sih yang sudah kalian lakukan di dalam flowchart program yang ada di dalam satu button hitung. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman di sini bisa mulai untuk membuat interface yang ada di PBA Makro. Nah, kita buat penggajian PT LC Kunisba. Kita blok penggajian PT LC Kunisba. Oke. Kita namai penggajian PT LC Kunisba. Penggajian PT LC Kunisba. Oke, mungkin tampilannya di sini teman-teman sudah terbiasa menggunakan Excel. Nah, kalian bisa memodifikasi sesuai atau keinginan kalian, tidak terpaku untuk arahannya intinya sama, tetapi di sini kita mengedepankan fungsi yang ada di dalam programnya itu tersampaikan atau tidak.
Nah, intinya seperti itu. Kemudian setelah membuat seperti ini, oke, kita perdekat saja penggajian PT LC Unisba. Nah, di sini kita akan membuat tampilannya seperti ini, oke. Nah, di sini kita buat format tabel. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat format tabel. Kita buat format tabel di sini, format table. Nah, ini masuknya my table header, artinya di mana sih data yang akan kamu buatkan di tabel ini, termasuk di dalam tabel yang header ini. Oke, kita namain saja di sini, berarti kan nama kita samakan dengan interface ini, jam kerja, upah per jam kerja, upah per jam, gaji pokok, tunjangan, oke, kita rapikan sedikit ya teman-teman. Tunjangannya 10%, gaji kotor, PPH, tunjangan. Nah, karena tunjangan di sini merupakan konstanta ya teman-teman. Tergantung tunjangannya, mungkin di perusahaan lain untuk penggajian bisa saja tidak 10%, tapi bisa saja di perusahaan lain itu lebih dari 10% dan sebagainya. Nah, itu merupakan ketetapan sistem ya, jadi perlu dipahami. Nah, setiap proses yang terlibat di dalam sistem itu ya berbeda-beda. Gaji kotor, PPH, oke, kita lihat. PPH di sini merupakan persen pajak ya. Karena di sini PPH 5% itu merupakan konstanta. Anda bisa lihat di flowchart ya. Fokus modul 1 ini adalah proses input, proses dan output. Ingat, input, proses dan output. Jadi kalian pahami dulu konsep alur flowchart program. Nah, kalian bisa lihat konstanta di sini 5%. Jadi di Excel-nya itu nanti kalian akan mengolah PPH yang sama dengan rancangan kalian. Nah, ibarat kan kalian ingin membuat rumah, kalian harus merancang konsepnya dulu. Nah, sama ketika kalian ingin membuatkan sistem dalam bentuk program, nah kalian harus merancang terlebih dahulu. Nah, rancangannya apa? Adalah flowchart program. Oke, di sini adalah merupakan gaji bersih ya. Gaji bersih. Oke. Gaji bersih. Oke. Nah, kita akan merubah warna. Mungkin kalian teman-teman di sini sudah pada bisa untuk mengubah desain-desain seperti ini. Nah, kita masuk untuk sekarang prinsip ya. Oke, kita pilih insert, kita klik rectangle. Oke, ini kita gunakan, kita klik run apps. Kita insert lagi, kita pilih lagi, satu lagi, kita taruh di ujung. Oke, kita klik close apps. Oke, mungkin untuk peletakannya teman-teman di sini bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ya.
tidak harus dipaksakan sesuai dengan yang ada di panduan atau yang ada di modul. Oke, selanjutnya kita akan memfungsikan si shapes ini menjadi sebuah button. Kita klik kanan, kemudian kita pilih send macros. Nah, sini kita pilih makronimnya dengan nama run. Kita klik new. Nah, di sini karena tadi kita akan menggunakan button si shape ini untuk membuka apa ketika run. Nah, di sini kan belum ada si formnya. Nah, kalian pilih insert, kemudian kalian user form, klik. Oke, nah di sini sudah ada user form yang akan digunakan oleh kalian. Nah, user form ini kita kasih nama dulu. Di sini kita kasih nama form pengkajian. Kemudian captionnya juga kita kasih nama form pengkajian. Oke. Nah, setelah kita kasih nama, kita balik lagi ke modul. Nah, di sini ketika ini di run atau set itu apa form mana yang akan dimunculkan, berarti kan kita akan masukkan form pengkajian dot show. Nah, di sini name-nya itu penulisan di dalam coding itu harus sama dengan identitas apa sih yang mau dipanggil atau apa sih yang mau dijalankan gitu. Misal di sini form pengkajiannya caps lock semua, berarti di sini juga form pengkajiannya caps lock semua. Nah, coba kita close. So, nah coba kita run ya. Kita klik. Nah, ini form pengkajiannya sudah muncul. Oke, kita coba close. Nah, untuk yang satu lagi kita klik kanan, assign a macro. Kita ubah namanya menjadi close. Kita new. Oke. Kita namai close apps. Kita klik new. Nah, di sini kita namai workbook this workbook close. Berarti si workbook yang kita pakai itu otomatis ketika kita nanti klik button si yang ada di shape itu close apps, maka dia akan keluar gitu. Oke, kita coba ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita buka si makro Excel-nya. Nah, di sini ini kan form pengkajiannya, si user form-nya. Untuk teman-teman, mungkin di sini tampilan yang ada di sini tuh apa aja sih fiturnya. Nah, misalnya jendela coding tuh ada di tengah. Kemudian format title menunya kebanyakan di atas gitu. Nah, cuman di sini tuh harus dipahami ada 3 unsur dalam VBA makro Excel ini apa aja. Nah, biasanya ada fungsi Microsoft Excel atau orientasinya berdasarkan objek, yaitu sheet atau workbook. Kemudian nanti si sheet atau workbook ini, terutama si sheet ini berdasarkan kolom, berdasarkan rows atau berdasarkan cell. Jadi perlu dipahami bahwa ada logika penyimpanannya gitu. Nah, untuk form pengkajian ini mungkin teman-teman misalnya di sini ke close ya. Nah, kalian bisa
klik view untuk menampilkan toolbox. Nah ini toolbox ini intinya sih berisi perintah kontrol label atau text box, checkbox, combo box, dan option button dan lain sebagainya gitu, yang akan kita pakai di user form. Nah user form ini tampilan ketika menjalankan aplikasi itu nanti tampilnya di mana sih gitu di aplikasinya. Kita klik, kita kan mempelajari sedikit demi sedikit ya. Kita buka label, kita klik label, kita klikkan. Oke, mungkin di sini label itu bisa kalian langsung copy paste saja ya. Misal di sini saya membuat beberapa label. Oke. Kita bisa ctrl+c, kemudian ctrl+p. Nah, kita bisa geserkan seperti ini untuk labelnya. Nah, user form ini bisa kita tarik ukurannya, kita atur sesuai dengan keinginan kalian gitu. Nah, di sini juga ada untuk move dan redo move-nya gitu. Oke. Oke, sini kita namain labelnya ya. Nah, oke, di sini. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa menamai si caption si labelnya ya. Ini name-nya kita jangan ganti. Label name-nya kita gunakan dengan properties desktop bawaannya aja. Nah, yang dirubah itu captionnya aja. Di sini label 1 itu menjadi nama. Di sini kita namai, kita bisa klik di sini ya, kliknya di sini, jangan double klik. Oke, kita namai dengan jumlah jam kerja. Oke, di sini kita samain dengan format tabel yang kita buat itu, upah per jam, gaji pokok. Kita bisa ganti captionnya ya, captionnya saja. Sini kita ganti dengan upah per jam, UPJ. Oke. Gaji pokok. Sini kita ubah gaji pokok. Tunjangan gaji kotor PPH. Kotor
Oke, kita samakan saja. Di sini PPh-nya 5%. Tunjangannya 10%. Oke, di sini berarti gaji bersih. Gaji bersih. Oke. Oke, di sini kita sudah membuat tabel. Oke, di toolbox ini fungsinya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat textbox-nya. Textbox itu biasanya apa sih yang nanti diisikan di dalam user form-nya, atau apa sih yang nanti akan keluar menjadi output-nya gitu. Kita buat textbox-nya cara lebih sederhana. Kita pilih textbox, kita klik satu kali, kita tempel satu kali. Oke, kita copy saja textbox-nya. Oke, setelah kita ubah tampilannya seperti ini, kita berarti harus merename, karena logikanya tadi bahwa kita tuh akan memanggil satu fungsi gitu berdasarkan fitur yang ada di Visual Basic for Application ini. Berarti kan logikanya kita harus menamai dulu apa yang mau kita panggil gitu. Nah, ini kan berdasarkan bawaannya di propertiesnya gitu. Nah, berarti kita harus panggil, misal textbox 1 ini kita ubah namanya menjadi text nama. Yang ini kita ubah name-nya menjadi txt jumlah jam kerja menjadi JJK. Ini txt PJ upah per jam. Oke. PJ upah per jam, di sini kita ubah txt gaji pokok. Di sini kita ubah txt tunjangan. Sama untuk seterusnya txt gaji kotor. txt pph, txt gaji bersih, txt gaji bersih. Oke, selanjutnya kita akan membuat button dari command button ya. Kita klik command button,
kita klik 1 kali. Oke, di sini kita bisa ubah name atau captionnya. Bisa kita ubah untuk name-nya menjadi button baru. Kemudian untuk captionnya kita ubah juga menjadi button baru. Oke. Selanjutnya kita buat intinya buat 4 button ya, button baru, simpan, hitung, kemudian keluar. Oke, kita bisa Ctrl+C saja, tapi ini kita buat button hitung, kita ubah name-nya menjadi hitung, kita ubah captionnya menjadi hitung. Buat ini menjadi simpan. Oke. Ini kita buat button keluar. Nah, kita sudah menamai setiap entitas setiap buttonnya. Lalu kita akan mengedit si formnya, tampilannya ya. Kita pilih di propertiesnya. Kita pilih picture. Di sini kita masukin saja picture sesuai keinginan kalian. Nah, kalau bisa di implementasi ini fiturnya adalah foto kalian ya. Nah, karena kita akan menggunakan fitur laboratorium sistem informasi dan keputusan. Oke, gitu. Oke. Kemudian di sini kita akan ubah backgroundnya, background si color background di sini. Nah, seperti ini. Di sini kan kelihatan mana yang belum rapi gitu. Oke. Nah, si button ini kita bisa ubah juga warnanya. Kalian blok saja biar cepat. Nah, di sini kalian bisa pilih highlight. Nah, tampilannya untuk button mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi dari setiap button ini. Nah, kalian tadi kan sudah menamai setiap entitas dari setiap buttonnya. Nah, kita mulai dengan button baru. Kita double klik ya, double klik. Nah, di sini private sub artinya kalau dijelaskan codingnya berarti ini mulaian dari fungsi button gitu, coding mulaian private sub. Nah, end sub juga merupakan akhiran dari codingan untuk button baru, artinya seperti itu ya. Nah, kita mulai dengan button baru ini. Nah, kita masukkan codingnya. Ini .txt nama
value sama dengan, oke, saya jelaskan sedikit ya. Sini artinya ketika kalian mengetik button baru pada mi.txt nama, textbox yang nama tadi yang akan diisikan textbox nama nilai pada si textbox itu di sini tanda kutip 2 ini sama dengan tanda kutip 2 ini berarti artinya string. String itu ketika nilainya diisikan maupun angka ataupun maupun nama, dia bisa nilai string itu bisa berupa angka ataupun nama gitu. String itu keduanya. Nah, ini salah satu kaidah dari tanda kutip ini yang ingin belajar. Oke, selanjutnya kalian bisa teruskan mi.txt nama, value atau dan sebagainya seterusnya berdasarkan user form kalian. Nah, yang ini kan ini berdasarkan nama, jumlah jam kerja, upah per jam dan sebagainya, tapi berdasarkan textbox ya. Misal di sini textboxnya itu nama. Nah, di sini textbox jumlah jam kerja itu bukan jumlah jam kerja, tapi name-nya adalah txt JJK. Nah, ketika kalian mengodingkan di sini, kalian juga harus mengkodingkan dengan identitas yang sama gitu. Jangan sampai kalian salah ketik gitu. Nah, itu yang membuat suka error gitu. mi.txt JJK. Nah, dot value sama dengan, nah mungkin di sini kalian tinggal mengoding sesuai dengan textbox yang sudah kalian berikan identitasnya. Di sini UPJ itu merupakan upah per jam. Jadi logikanya di sini tuh upah per jam ya, tuh UPJ name-nya. Jadi di buttonnya itu juga harus sama gitu. Kalian kan memanggil identitas yang lain. Hasilnya
Oke, setelah kalian berhasil menuliskan codingan sesuai dengan textbook yang kalian namai identitasnya, selanjutnya kita kembali ke form penggajian. Nah, di sini kita masuk ke button yang lain, fungsi yang lain. Misalnya di sini kita mulai dari keluar ya, kita double klik. Nah, di sini berarti kan sudah masuk nih ke button keluar, sama name-nya keluar. Nah, kita masukkan codingnya. Nah, di sini artinya dia akan meng-close user form-nya. Oke, kita masuk lagi ke codingan yang lain. Nah, Oke, selanjutnya teman-teman di sini ke button simpan. Nah, perlu dijelasin nih bahwa logikanya si button simpan ini berorientasi pada objek. Jadi objeknya berdasarkan apa nanti kalian menyimpan. Karena objeknya di sini kan berdasarkan sheet atau range yang berdasarkan kolom atau rows gitu. Intinya seperti itu. Kita double klik di button simpan. Nah, kita mulai masukkan codingnya. Kita masukkan dim simpan as objek kita set simpannya di mana. Nah, logikanya di sini kita simpannya tuh berdasarkan sheet 1 kan. Jadi kita masukin sheet 1. Nah, kita masukin range maksimal yang bakalan kita pakai itu berapa ke berapa. Nah, karena sel yang ada di dalam Excel itu kurang lebih adalah sekitar 10.000. Jadi kita masukin sel maksimalnya ini kan. Oke, kita beri tanda kutip dulu 1000. Nah, sini kita down n, kita masukin dia ini dari mana gitu, dari apakah masukinnya itu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atau dari atas gitu, atas ke bawah. Berarti kan kalau misalnya kita nyimpannya datanya dari atas, berarti scan X up. Oke, kita enter. Nah, kita masukin simpan dot offset ini 1,0 terus dot value sama dengan mi.txt. Tadi kan urutannya kita menyimpannya berdasarkan nama kan di di Excelnya. Jadi kita urutin dengan urutan yang sama gitu. Bernilai. Nah, agar cepat untuk logika penyimpanannya, kita copy aja Ctrl+C. Ctrl+V. Nah, mana yang dibedain itu range-nya itu kan artinya berdasarkan tabel, format tabel yang tadi tuh kita tuh bakal terus nambah gitu, bakal terus, artinya kolom dan selnya tuh bakal terus berubah. Jadi kita ubah aja ini 1,1 value txt nama. Nah, jadi dot txt jumlah jam kerja kan, berarti JJK value. Nah, kita samain
Untuk berikutnya kita samain aja. Kan ini 1, 2 value mid. Nah, ininya kita ubah dot upj text upj. Oke. Nah, dan mungkin seterusnya kita samain ini 1, 2, seterusnya berarti 1, 3 kan logika penyimpanannya. Nah, 3 value nya setelah upj gaji pokok berarti kan dot txt gaji pokok. Oke. Kita copy saja biar cepet ya. Nah, 1, 3, 4 kita ubah 5, 6, 7. Value-nya di sini berarti gaji pokok. Sini kita ubah txt dot txt tunjangan, double klik, txt gaji kotor, txt pph. Oke, sini dot txt gaji bersih berarti kan. Nah, setelah itu kita akan membuat codingan message box yang berarti kan ketika kalian menekan button simpan ini ada message atau pesan dari si sistemnya. Nah, kita masukin call message box ini data tersimpan. Oke, data berhasil disimpan tip koma. Nah, ini masukin PBI information karena dia memberikan information berdasarkan data gaji. Kita kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, data message box ini berhasil disimpan berdasarkan apa? Berdasarkan nama kan, nama, jumlah jam kerja, tunjangan, kemudian gaji kotor dan sampai gaji bersih. Nah, karena semua call message box ini bersifatnya sama, kita copyin aja yang ini. Nah, kan oke, kita kembali ke form penggajian. Oke, selanjutnya kita akan membuat codingan dari button hitung. Nah, ini button hitung apa sih yang kita plotchatkan di plotchat program itu, yaitu ini button hitung. Nah, alur prosesnya ada di button hitung. Double klik saja button hitung. Nah, kita udah masuk nih ke button hitung. Kita tinggal masukin codingnya. Sini kita akan membuat message box terlebih dahulu. Txt jumlah jam kerja dot value sama dengan or
underline sini txt nama dot value sama dengan kutip dan messenger box ini menampilkan melengkapi data terlebih dahulu. Oke. Sini kita kasih tanda exit sub dan jangan lupa karena pernyataan di atas merupakan pernyataan if, maka di sini kita masukkan akhiran dari if. Oke, penjelasannya ketika kita mengklik button hitung, jika txt ini tidak diisi atau si text box nama ini tidak diisi, maka akan muncul messenger box yang memberikan pesan lengkapi data terlebih dahulu, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke deklarasi. Kita buat deklarasi. Nah, intinya si deklarasi ini proses ataupun konstanta apa saja gitu yang terlibat di dalam proses button yang ada di button hitung ini gitu. Misal di sini dim, kita kan pakai nama ya, nama, kemudian ada gaji pokok, kemudian ada UPJ itu upah per jam, kemudian ada JJK jumlah jam kerja, kemudian ada tunjangan, kemudian ada gaji kotor, nah kemudian ada gaji bersih, koma, kemudian ada PPH, koma, oke, kemudian ada persen tunjangan, koma, kemudian ada oke. Sini ada persen pajak, tas double. Oke, kalian masukin mulai dari nama, gaji pokok, upah per jam, JJK dan sebagainya. Jadi mulai dari input, konstanta sampai proses-proses yang nanti terlibat di dalam button hitung ini gitu. Oke, setelah itu kita masukin nih inputnya apa. Input JJK itu kan jumlah jam kerja ya, txt JJK dot value. Oke, terus kemudian nama sama dengan txt nama dot value. Nah, kita masukin nih konstanta yang ada di rancangan kita, terutama yang ada di flowchartnya. Konstanta UPJ itu kan upah per jam ya. Nah, kita masukin UPJ nya 5.000, cari 5.000. Setelah itu kita masukin tunjangan. Nah, tunjangan itu kan persen tunjangannya itu kan apa, konstanta, persen tunjangan. Nah, di sini
karena algoritma atau pembacaan dari VBA Excel ini tidak memakai koma, jadi untuk nilai persen itu memakai angka titik ya. Tadi kan 10%, 10 per 100, kalau desimal berarti kan 0,1. Nah, persen tunjangan sini persen pajak itu sama dengan 0,05. Perlu diingat ya, jangan memakai koma tapi pakai titik. Oke, masuk ke prosesnya. Oke, kita proses. Sini kita masukin gaji pokok sama dengan UPJ dikalikan JJK. Kemudian ada tunjangan sama dengan gaji pokok dikalikan dengan persen tunjangan. Kemudian gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Kemudian kita masukin nih PPH atau pajak sama dengan gaji kotor dikalikan dengan persen pajaknya berapa, persen pajak. Kemudian terakhir gaji bersih. Sini gaji bersih masukin gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurangi PPH. Nah, outputnya kan semuanya yang terlibat di dalam proses gitu. Nah, outputnya apa? TXT UPJ dot value sama dengan UPJ TXT gaji pokok dot value sama dengan gaji pokok TXT tunjangan dot value sama dengan tunjangan TXT gaji kotor dot value sama dengan gaji kotor TXT PPH dot value sama dengan PPH TXT gaji bersih dot value sama dengan gaji bersih. Oke. Nah, fungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita run untuk setiap buttonnya, kita cobain ya. Misal kita run dulu ya di sini. Run. Nah, coba kita jalankan. Misal di sini jumlah jam kerjanya kalian bisa bebas masukin. Nah, kita coba button hitungnya, kita klik. Di sini PPH-nya tidak muncul. Nah, berarti di button hitung yang bermasalahnya ada di text box PPH. Nah, kita close. Oke, kita double klik button hitung. Kita lihat di button hitung. Nah, outputnya di sini tunjangan. Harusnya outputnya adalah PPH. Nah, kita masukin PPH. Oke,
Kita coba run lagi, kita masukin soal sini jam kerjanya ada 12, kita hitung. Nah, di sini sudah muncul. Nah, kita coba button yang lain yang baru. Nah, oke, kita coba keluar. Nah, mungkin teman-teman di sini di button baru mungkin ada tadi copy paste yang sama. Kalian bisa periksa kembali gitu. Nah, ini teks TPPH, takutnya jadi teks tunjangan. Oke. Kita coba save projectnya, kita coba save. Nah, untuk menyimpan PB dalam bentuk format PBA makro Excel ini, kita harus enable dulu ya. Misal di Excel makro enable workbook. Nah, kita simpan saja, misal di sini kasih nama ya, implementasi modul 1 PK. Nah, kita coba simpan. Oke, setelah simpan kita coba close ya. Sini teman-teman masuk lagi gitu ke PBA makro yang sudah disimpan. Nah, kita double klik. Nah, sekarang muncul ya. Nah, kita coba nih, namanya Irfan, jumlah jam kerjanya misalnya 120. Kita coba hitung. Nah, kita coba format simpannya. Nah, data berhasil disimpan. Kita close saja. Coba kita keluar. Oke, di sini semua data yang kita hitung telah berhasil tersimpan gitu. Nah, kita coba close apps. Kita bisa langsung simpan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat membaca kembali gitu modul-modulnya agar dapat dipahami mulai dari perancangan dan pengaplikasian dari implementasi modul 1 ini. Kang selaku PJ modul 1 dan rekan-rekan yang lainnya ucapkan terima kasih. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.